Kesel saya sama buzzer-buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijaya itu udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, mengejutkan sekali yang dikemukakan oleh Profesor Koni Bakri dari Rusia melalui podcast salah satu channel YouTube yang heboh sekarang ini di Republik ini. Koni pada kesempatan itu dengan sangat bersemangat mengatakan agar Ibu Riana Jokowi atau mantan ibu negara Iriana Jokowi jangan tenang dulu. Jangan tenang dulunya sangat mengerikan. Kelihatannya pada dokumen rahasia milik Hasto yang sekarang ini disimpan rapi oleh Koni di Rusia, ada kelihatannya dokumen rahasia yang isinya tentang Ibu Riana Jokowi yang berkaitan dengan masalah hukum. Sehingga Ibu Koni kelihatannya tidak menutup kemungkinan kalau diledakkannya informasi dalam dokumen tentang Ibu Riana itu, bisa jadi Ibu Riana akan berurusan dengan KPK. Tentu saja ini berkaitan dengan korupsi. Waduh. Kalau ini sempat terbongkar, sahabat BN, tentu mengerikan sekali. Dan ini tentu menjadi sebuah catatan seorang istri mantan presiden, seorang mantan ibu negara berurusan dengan hukum setelah suaminya purna tugas. Dan ini jelas nanti akan bikin heboh negeri ini. Bahkan bikin heboh dunia. Sahabat BN, sekali lagi kita memang ngeri ketika Ibu Koni mengemukakan itu. Dan kelihatannya dokumen rahasia yang tersimpan pada Koni yang dimiliki Hasto itu jelas ada di sana tentang kasus dugaan korupsi terhadap Ibu Riana Jokowi. Wadah, sekali lagi sahabat BN, tidak dapat kita membayangkan nanti hebohnya negeri ini, hebohnya publik ini, dan bisa jadi nanti heboh mungkin dunia kalau ini terbongkar. Dan tentu saja jika sempat nanti Hasto memang benar-benar ditahan oleh KPK dan berlarut ke pengadilan dan Hasto menjadi terpidana, maka tentu saja Hasto yang seorang politisi senior ini yang menjadi sekjen partai terbesar di Indonesia, PDIP, tidak akan tinggal diam. Dan segala peluru yang ada padanya tentu akan diledakkannya. Termasuk peluru atau kartu truf yang berkaitan dengan Ibu Iriana ini. Dan kita tahu tentunya bahwa Hasto telah menginformasikan kepada publik bahwa dia sekarang ini di samping memiliki sejumlah dokumen rahasia yang amat penting tentang para pejabat di negeri ini yang terlibat kasus korupsi.
Dan tentu banyak mengarahnya kepada Jokowi ketika dia menjadi presiden kepala negara Republik ini. Dia juga telah memiliki sejumlah video tentang berbagai kasus para petinggi negeri ini, para pejabat di negeri ini. Dan dia akan siap meledakkan itu sewaktu-waktu. Sahabat BN, memang ini mengerikan sekali. Tetapi tentu juga ada baiknya. Jika benar-benar nanti Hasto meledakkan ini ke publik, maka tentu saja para petinggi kita, para politisi kita, para pemimpin kita, para aparat kita akan semakin menyadari bahwa korupsi harus dihindari oleh para penyelenggara negara. Dan penyalahgunaan wewenang harus dihindari oleh penyelenggara negara. Berbuat semena-mena harus dihindari oleh penyelenggara negara. Itu positifnya nanti. Kalau dokumen rahasia dan video-video yang ada pada KONI di Rusia sekarang atau yang ada pada Hasto sekarang ini benar-benar diledakkannya di negeri ini. Tetapi negatifnya sahabat BN tentu saja ada. Setidaknya negatifnya Indonesia akan jelek namanya di mata dunia. Indonesia nanti bisa saja dicap sebagai negara korup, sebagai negara yang para pemimpinnya suka menilep uang rakyat, suka menyalahgunakan wewenang, suka berbuat semena-mena. Sekarang saja sahabat BN, dengan masuknya Jokowi ke dalam daftar finalis tokoh dunia paling korup untuk 2024 oleh OCCRV yang bermarkas di Belanda itu, kita sudah malu rasanya ini. Malu kita. Masa iya? Selama ini kita belum pernah lagi masuk pimpin kita ke dalam daftar ini. Sekarang masuk. Apalagi kita tahu dari pengalaman selama ini, telah banyak pemimpin negara di dunia yang jatuh gara-gara hasil investigasi yang dikeluarkan oleh OCCRV ini. Telah banyak, objektif sekali kelihatannya penilaian dari OCCRV ini. Sulit sekali untuk dibantah kelihatannya. Kembali kita kepada Ibu Riana. Memang sahabat BN, kita sekarang tentu tidak tahu apa yang ada tentang Ibu Riana dalam dokumen rahasia milik Hasto yang disimpan oleh KONI Bakri di Rusia sekarang ini. Kita belum tahu sama sekali apa, kasus apa ini. Tetapi yang jelas kita penasaran apa sebenarnya dokumen rahasia itu. Apa sebenarnya isinya. Tentu saja sekali lagi kasus ini akan menghebohkan jagat raya ini. Akan menghebohkan dunia malah nanti. Kalau sudah tersebar ke publik. Dan juga tentu saja nanti ini akan menguji integritas, komitmen, dan independen KPK. Apakah KPK nanti akan langsung menyikapi, mengambil tindakan begitu nanti dokumen rahasia itu diledakkan, dipublikasikan, ataukah diam? Kalau saja nanti diam KPK ketika dokumen rahasia itu dimunculkan ke publik,
maka bisa jadi rakyat akan menilai KPK sekarang ini memang KPK yang berada di dalam kerangkeng Jokowi. Sebab komisioner KPK sekarang ini termasuk dewasnya adalah hasil bentukan dari Jokowi. Kenapa? Karena proses seleksinya berjalan ketika Jokowi masih menjadi presiden. Setelah didapatkan 10 orang capimnya dan setelah itu diserahkan oleh Jokowi ke DPR, barulah Jokowi berhenti jadi presiden. Berarti komisioner KPK yang 5 orang sekarang ini termasuk dewas KPK itu hasil seleksi dalam kepimpinan Jokowi. Makanya ketika sekarang ini publik melihat KPK yang baru saja terbentuk ini, komisionernya begitu bersemangat mengejar Harun Masiku dan mentersangkakan Hasto, Sekjen PDIP, bahkan juga mencekal Yasona Lawli, tokoh senior PDIP, di samping Hasto. Rakyat menilai ini ada apa dengan KPK ini? Apakah ini ada pesanan kok bersemangat benar? Sebab kasus Harun Masiku telah 5 tahun berlalu. Selama ini seakan-akan KPK tidak menggubrisnya. KPK sepertinya tidak mencari Harun Masiku. Dan anehnya lagi, setelah Hasto ditetapkan menjadi tersangka dan setelah Yasona Lawli dipanggil dan dicekal, pencarian terhadap Harun Masiku sepertinya jalan di tempat. Sampai sekarang belum ada lagi KPK mempublikasikan kepada publik bahwa mereka telah mengendus di mana sekarang Harun Masiku. Tidak ada sama sekali. Kalau begitu bisa jadi rakyat melihat KPK yang sekarang ini hanya menarget PDIP, menarget Hasto yang vokal sekali akhir ini kepada Jokowi. Dan bisa jadi rakyat juga akan menilai KPK sekaligus juga akan menarget PDIP pada Kongres 2025 yang waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Kalau sampai apa yang disangsikan oleh publik itu terjadi nanti atau benar-benar terjadi, waduh, tidak dapat kita bayangkan skenario yang dijalankan oleh KPK terhadap PDIP yang telah jauh sekali tentunya melencengnya dari tujuan KPK sebagai pemberantas korupsi. Sahabat BN, untuk sekarang kita tentu masih berpegang kepada keyakinan bahwa KPK tetap menjalankan tugasnya mengusut kasus Harun Masiku dalam rangka pemberantasan korupsi. Tetapi sedikit lagi, kalau Harun Masiku tidak juga ditemukan, tidak juga ditangkap oleh KPK, maka bukan tidak mungkin publik akan sampai kepada titik apa yang kita katakan tadi, tujuan terselubung dari KPK yang ada sekarang ini. Dan berbahaya sahabat BN kalau sampai nanti publik mencap KPK bahwa KPK yang sekarang adalah KPK di bawah kendali Jokowi dan KPK bertujuan untuk tujuan politis terhadap PDIP atau setidaknya terhadap sekjen PDIP. Waduh. Mengerikan sahabat BN, mengerikan. Demikian sahabat BN
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.